KGBS for an Idiot Trading System. Contoh, OP sesuai dengan rekomendasi Indi. Gak pake mikir lagi deh. Di bawah ini setup idiot yang ditambah dengan acuan weekly. Hanya untuk menambah informasi saja. Harga terlihat sudah sampai ke low, sudah sampai SD3 BB ISMA. Terlihat coba break low tapi buyar masih belum nyaman kalau harga down lagi. Batas-batas coba dipetakan antara low dan ISMA. TP di ISMA, sell jika harga bisa bermain di bawah low. Sempat blur ama kondisi Gu. Coba pasang Ma Daily. Baru terlihat bahwa Gu sideways. ISMA dan Maga akur. TP ditempatkan di low 2 candle sebelumnya. Sell di garis merah. Rada maksa kiki silver lagi. Favorit pair. Harga di atas ISMA. Pengamatan di yellow line. RDL harian confirm membentuk area baru. Terlihat harga meninggalkan area RDL yang baru. Harga capai set plus 2 BB ISMA. Sell di set plus 3 BB ISMA. TP low daily. Setelah sampai ke TP, close sebagian besar. Sisakan lot kecil. Harga kembali ke arah ISMA. Seller masih berkuasa penuh dengan kondisi harga masih di bawah RDL dan juga di bawah ISMA. Sampai ke SD1, coba sell lagi. Peak sesaat sebelum close setup ini adalah penyederhanaan dari setup KGBS yang sudah ada. Di mana versi Fits for an Idiot Trading System ditujukan untuk memberikan kenyamanan kepada para penggunanya. Di mana pada setup KGBS TS original, dikeluhkan oleh sebagian besar usernya tidak cukup banyak entry position. Pada KGBS TS, kondisi paling low risk adalah di kondisi SER saja. Jika saja entry kita lakukan di kondisi ini saja, sesuai dengan kaidah-kaidah dasar KGBS TS, seharusnya sudah bisa menjadikan kita profit konsisten. Karena dari semua setup yang Kang Gun bagikan, KGBS TS adalah setup yang paling jelas di mana harus entry dan di mana harus exit. Dengan munculnya KGBS Fits ini untuk menjembatani agar area yang kurang nyaman, menurut sebagian besar user, dalam setup KGBS TS dapat dibaca lebih jelas. Kegagalan terhadap setup KGBS TS jika kita mau jujur hanya didasari oleh dua hal. Bagi yang sudah paham, maka ketidakdisiplinan dalam entry menjadi neraka bagi penggunanya. Di mana ketidak disiplinan ini dikemas dengan sebuah kalimat, takut ketinggalan awal pergerakan harga, atau alasan lain yang sebenarnya disebabkan oleh ketidaksabaran dan atau keinginan yang terlalu berlebih ingin cepat mendapat profit kekurang pahaman terhadap keseluruhan setup dan juga terhadap keseluruhan bisnis forex. Di mana pada tingkat ini user memahami setup dengan logik yang ada di dirinya tanpa menggali logik dari sistem tersebut dan menggali seperti apakah forex itu dan jika kita mau membuka pemikiran kita. Dua hal di atas akan berlaku bagi semua TS. Tidak hanya untuk KGBS TS. Apapun setup kita, apapun indi kita, semua itu sudah memberikan informasi yang paling jujur. Yang perlu digarisbawahi, kenapa sebuah trading system selalu disebut dengan sistem? Selayaknya sebuah sistem maka ada mekanisme-mekanisme yang bekerja dalam sebuah sistem agar bisa dikatakan bahwa sebuah sistem itu bekerja dengan baik dan benar. Mau tidak mau, suka tidak suka, sistem ini bekerja di dalam kendali kita, yaitu di otak kita. Apa syarat sebuah sistem itu dapat bekerja dengan baik, benar dan optimal? Hanya ada satu syarat yaitu, seluruh elemen dalam sistem bekerja secara optimal. Pada versi Fits ini garis BSB digantikan oleh garis RDL harian dengan pola terhadap harga sama dengan pola di BSB yaitu 1. Jika harga bermain-main di atas garis RDL maka buyer win 2. Jika harga bermain-main di bawah garis RDL maka seller win ISMA digunakan sebagai titik entry sebagai bagian dari pengelolaan risk dalam setiap OP kita. Yang tentunya didasarkan juga atas analisa secara menyeluruh dari pergerakan harga yang ada. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah Kang Gun bagikan. Jauh atau dekat jarak harga terhadap ISMA diukur secara sistematis menggunakan BB ISMA yang sudah terintegrasi dalam Indi ISMA. Lihat pos tanda pagar 2.
Kecenderungan arah pergerakan harga divisualisasikan oleh ISMA. Dengan memperhatikan arah ISMA, yang ditunjukkan oleh warna atau perubahan warna. Posisi ISMA terhadap REDL dan yang terutama di manakah posisi harga terhadap dua indi tersebut adalah area-area yang akan menjadi perhatian kita. Lalu sebagai pelengkap setup adalah rank calc yang merupakan pendekatan terhadap volume transaksi. Dan mutlak adanya bahwa kita harus membaca indi dan kondisi pergerakan harga dengan apa adanya. Seperti biasa guru kita Kang Gun tidak akan memberikan sinyal ajaib dalam menentukan entry menggunakan setup ini. Tetapi tetap meminta kita untuk menggunakan the best signal in the world, our brain. Seluruh basic analisa, terutama yang tercantum dalam 5 basic analisa, tetap menjadi dasar yang wajib kita kuasai. Pemahaman terhadap indi menjadi mutlak harus dikuasai dan dilanjutkan dengan berlatih untuk aplikasinya. Seperti halnya kita jika seorang tentara yang memiliki senapan, maka kita harus paham benar seluk-beluk senapan kita. Bagaimana senapan ini bekerja? Seperti apakah senapan ini? Bagaimana sifat dari senapan kita ini? etc. Baru kemudian kita belajar menembak agar tepat di sasaran. Belajar bagaimana menembak dalam tekanan mental yang tinggi atau dalam segala kondisi yang mungkin terjadi. Lalu dilanjutkan dengan berlatih dalam simulasi pertempuran. Memahami bagaimana kondisi lawan dalam medan perang. Memahami kemungkinan reaksi musuh di dalam medan perang. Sebelum akhirnya kita akan mampu masuk dalam gelanggang pertempuran dengan kepercayaan diri yang kuat dan diuji dengan kemampuan survive kita di medan tempur. Untuk selanjutnya dibuktikan dengan sebuah kata, kemenangan, sebagaimana kita yakini bahwa kita tidak tahu kemana harga akan bergerak. Maka strategi dua arah. Strategi penetapan sell atau berani mengambil keputusan cut loss jika kondisi berbalik. Dari analisa kita, tetap menjadi basic strategi kita. Profit atau loss adalah sebuah konsekuensi dalam trading. Tetapi bagi kita yang berprinsip bahwa trade kita adalah bisnis, maka profit adalah pilihan yang utama. Dan bagaimana kita harus bersikap agar profit menjadi pilihan utama kita, sudah disampaikan oleh Kang Gun secara gamblang dan jelas. Untuk dapat menjaga konsistensi profit, maka memahami dengan baik dan benar segala seluk-beluk tentang forex adalah jauh lebih baik dibanding kita menyandarkan pada good luck atau nasib baik. Itu semua hanya bisa dilakukan jika kita selalu menyandarkan pada satu prinsip dari sebuah kata yang sering disebut, disiplin. Silahkan dilanjutkan dengan diskusi, penetapan SOP, aplikasi di chart dan hal-hal lain yang sekiranya dianggap perlu. Fokus analisa kita titik beratnya ada di pergerakan yang terjadi pada harga. Kalau diterjemahin pakai bahasa orang idiot, maksud kalimat ini adalah mata kita saat mengamati dan menganalisa chart yang dilihat pertama kali itu adalah data harga candlestick, baik yang sebelumnya maupun yang saat ini. Dari data-data harga yang kita lihat itulah kemudian kita menerjemahkan yang terjadi pada harga-harga tersebut berdasarkan apa-apa yang kita pahami di 5 prinsip di bawah sehingga kita mendapatkan sebuah kesimpulan tentang segala sesuatu yang sedang terjadi pada harga saat ini. Setelah itu baru kemudian kita membandingkan apa yang sudah kita simpulkan tersebut dengan alat bantu indicators yang kita ingin gunakan untuk meyakinkan kesimpulan yang sudah kita dapatkan sebelum kita membuat keputusan. Hehehe, selamat belajar. Jumat kemarin setelah news keluar harga di Gu dan naik secara drastis. Beberapa teman pem saya dan mengeluhkan stop fits file menghadapi news. Let me explain. 1. Semua user feeds sudah mengetahui akan adanya news di Jumat kemarin dan seharusnya ini jadi pertimbangan dalam setiap OP yang akan dilakukan pada saat news akan keluar. Kita semua paham bahwa yang menggerakkan harga adalah pelaku pasar yang melakukan transaksi. Sehingga saat news akan keluar dan sudah keluar maka tugas kita adalah mengamati bagaimana reaksi pelaku pasar dengan menggunakan tools yang ada di chart kita.
Jelas sekali setelah news keluar harga naik ke atas ISMA dan merubah arah ISMA dan selanjutnya kita semua tahu akhir perjalanan Edangu di Jumat kemarin. Kenaikan harga ini jelas sekali disebabkan oleh para pelaku pasar yang bereaksi terhadap news yang keluar. Kita harus punya kesadaran bahwa kita hanya akan mengikuti kemana majoriti pelaku pasar membawa harga. Karena kita hanyalah setitik air di samudera yang luas, yang tidak memiliki daya upaya untuk dapat mempengaruhi pasar secara signifikan. 2. Secara teknikal harga sebelum news berada di bawah ISMA dengan kondisi ISMA yang cenderung flat dan harga bermain-main di area RDL, tepatnya di atas RDL. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa buyar masih pegang kekuatan tetapi harga ada di bawah ISMA, sehingga bisa tetapkan bahwa ini kondisi sideways. Dengan kondisi harga yang terjepit antara ISMA dan RDL maka batas-batas ISMA dan RDL seharusnya jadi pertimbangan utama kita. 3. Bagi yang sudah melakukan OP sell di posisi ISMA yang sempat berubah warna dan harga di bawah ISMA, maka dengan tambahan informasi bahwa harga ada di bawah ISMA dan terjepit antara ISMA dan RDL, seharusnya bisa menempatkan sell di ISMA atau upper BB ISMA atau saat ISMA berubah jadi up sehingga dengan penempatan sell yang bijak akan dapat menekan jumlah loss kita. Dengan posisi ISMA yang cenderung flat dan harga bermain di area ISMA maka kita tahu bahwa perubahan harga yang sedikit akan dapat merubah arah ISMA dengan cepat. 4. Dari sisi perjalanan harga maka kita sadar bahwa setup ini menggunakan kelompok data harian atau data yang akan kita analisa dikelompokkan setiap 24 jam. Sebelumnya kita tahu bahwa di hari Kamis harga baru up tajam dan kondisi harga di awal-awal Jumat masih bergerak dalam range yang sempit atau sideways. Akankah harga up atau down masih memiliki probability yang seimbang? Ditandai dari awal Jumat harga masih asyik bermain di area normal BB ISMA. Adanya data yang berada di bawah RDL secara cepat dan kemudian berbalik secara cepat, seharusnya tidak mengganggu kita selama kita tetap berpegang pada prinsip-prinsip OP kita. Jika analisa kita tidak sesuai dengan arah pergerakan harga yang ditentukan oleh majoriti pelaku pasar, maka kita sudah harus tahu bagaimana kita akan menentukan sikap. Kenapa saya bilang kita sudah harus tahu? Karena sebagai trader menentukan sikap setelah OP adalah mutlak harus dikuasai. Disitulah kenapa sell wajib adanya kita tetapkan di setiap OP kita. Dan jika setelah yang kita terima maka kita harus kembali ke basic kita sebagai trader. Profit atau loss adalah konsekuensi wajar dari trading tapi bisa mensikapi itu semua secara wajar dan rasional adalah luar biasa apapun kondisi kemarin. Hampir 95% yang saya tentang kegagalan di Jumat kemarin memiliki cerita yang sama. Berharap harga berbalik setelah harga di atas ISMA dan merubah arah ISMA karena ada pemahaman biasanya seperti itu. Akankah kita hanya akan menyandarkan OP kita ke harapan dan biasanya? Sementara informasi yang muncul di chart sudah demikian jujurnya. Hanya Anda dan Tuhan Anda yang tahu jawabannya. Semoga membantu. Sama dengan 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 ISMA di setup ini adalah rajanya, di mana OP kita didasarkan atas sedekat dan sejauh ISMA yang tentunya dengan tetap memperhatikan informasi yang diterima dari indi lain. Jika ISMA up maka OP buy memiliki probability yang tinggi dengan titik entry OP sedekat dengan ISMA. Sedekat dan sejauh ISMA menggunakan ukuran BB ISMA di mana area set 1 sebagai batasan sedekat ISMA. Jika ISMA down maka OP sell memiliki probability yang tinggi dengan titik entry OP sedekat dengan ISMA. Sedekat dan sejauh ISMA menggunakan ukuran BB ISMA di mana area set 1 sebagai batasan sedekat ISMA. Area RDL adalah titik pengamatan kita sebagai area di mana awal pergerakan harga dimulai.
Jika harga di bawah RDL maka kita tahu bahwa seller pegang peranan dan jika harga di atas RDL maka kita tahu bahwa buyer pegang peranan. RDL yang lalu atau RDL yang terbentuk sebelumnya adalah area yang kita amati untuk melihat kemungkinan pergerakan harga dengan mengacu pada prinsip pergerakan harga. Harga akan bergerak dari area RDL ke area RDL sebelumnya atau akan membentuk area RDL baru. Rank kita gunakan untuk mendapat informasi sejauh mana harga sudah menempuh perjalanannya hari ini dibanding perjalanan sebelumnya. Posisi harga terhadap ISMA dan posisi harga terhadap RDL dan posisi harga antara ISMA dan RDL adalah informasi yang harus kita perhatikan secara khusus karena ini akan menentukan OP kita. Semoga membantu sesuai dengan konsep pergerakan harga. Maka kita tahu bahwa harga hanya akan bergerak dalam dua pakem standar. 1. Flat. Setelah flat 2. Trend. Setelah tren, pasti flat lagi di mana dua pakem ini kemudian dipetakan menjadi 4 pola pergerakan harga. 1. Tu, tet, flat 2. Tet, tu, flat 3. Tu, flat 4. Tet, flat. Lihat dari semua itu. Awal dari sebuah pergerakan ditandai dengan flat. Kondisi ini biasa disebut juga dengan konsolidasi area atau area kesepakatan. Pada area ini kekuatan buyer dan seller seimbang. Area ini baik seller dan buyer nyaman berada pada area harga ini. Kesetimbangan area ini baru akan berubah jika salah satu pihak buyer atau seller mampu melakukan transaksi yang akumulasinya mengalahkan pihak yang lain. Ciri-ciri area ini adalah harga bergerak di wilayah yang sempit atau dalam rank tertentu. Indi RDL akan memetakan area di mana harga sering lewat di area tertentu. Atau jika dipakai istilah statistik adalah modus RDL dinamis yang kita set daily. Artinya Indi ini akan memetakan area yang sering dilewati dalam kelompok data harian atau 24 jam. Jika area ini sudah dipetakan maka akanlah sangat wajar kalau harga di bawah RDL maka seller menguasai. Karena apa? Karena kita tahu bahwa awal pergerakan diukur dari RDL. Sehingga saat keseimbangan di area RDL berubah ke bawah maka sellerlah yang membawa harga ke bawah RDL atau buyer menutup transaksinya. Demikian juga sebaliknya jika harga berada di atas RDL. Dari rumah lama. Saya cuman pengen menunjukkan bahwa apapun jenis transaksi yang kita lakukan saat ini adalah benar. Kita tidak pernah salah. Begitu juga yang dilakukan seluruh pelaku market di seluruh dunia. Saat ini mereka ada yang buy juga ada yang sell. Justru karena transaksi-transaksi inilah harga bergerak. Namun yang paling penting adalah kita tahu di mana kita menempatkan sell. Di manakah sell itu ditempatkan? Sell kita tempat di area di mana asumsi berdasarkan analisa yang kita lakukan terhadap pergerakan harga menyatakan bahwa jika harga berada di area tempat kita menempatkan sell tersebut maka pergerakan harga tidak lagi atau sulit untuk bergerak ke tempat kita melakukan open position. Bagaimana kita tahu bahwa harga sulit untuk kembali ke tempat kita open position? Ya berdasarkan cara atau metode analisa yang kita gunakan dan percayai. Prinsip bahwa OP yang kita lakukan itu sebenarnya tidak pernah salah dan selalu benar selama harga masih bergerak dalam batas-batas arah sesuai jenis OP atau transaksi yang kita lakukan. Artinya kita yakin berdasar analisa yang kita lakukan OP kita ini akhirnya akan profit meskipun harga terlihat bergerak berlawanan dengan arah OP kita terlebih dahulu. Apa sebetulnya yang paling penting dalam analisa kita di sini? Yang paling penting adalah dengan menggunakan alat analisa yang kita pakai. Di sini kita menentukan terlebih dahulu batas-batas pergerakan harga. Setelah kita mendapatkan gambaran batas-batas pergerakan harga dari analisa yang kita lakukan menggunakan tools yang kita yakini bisa membantu kita, maka kemudian kita mulai mengamati dan menganalisa arah pergerakan harga yang sedang terjadi. Dengan menggabungkan informasi batas dan arah pergerakan harga yang sedang terjadi ini kemudian kita membuat kesimpulan mengenai pergerakan apa yang sedang terjadi saat ini pada harga. Dari sini kemudian kita mengamati dan menghitung apakah saat ini ada kesempatan untuk melakukan open position. Jika ada, jenis transaksi apa yang akan kita buka?
Probability pergerakannya sampai mana? Menguntungkan atau tidak? Apakah saat ini OP bisa dilakukan atau harus menunggu? Jika dilakukan, di mana sell ditempatkan? Jika harus menunggu, kondisi seperti apa yang harus ditunggu? Setelah OP dilakukan, batas mana yang harus diamati? Jika TP tidak tersentuh, kondisi apa yang dilakukan untuk exit? Dalam keadaan profit, strategi ini bisa didapatkan hanya jika kita memiliki informasi yang cukup untuk bahan dalam menganalisanya. Tolong pahami ini dulu. Jika Anda memahami ini, saya yakin gak ada lagi pertanyaan OP saya benar atau salah, Kang. Batas pergerakannya sampai mana, Kang? Atau yang paling konyol, pertanyaan kenapa harga berbalik, Kang? Emangnya gue Tuhan? Hehehehe, semoga membantu.